PKC mengalokasikan 66,7 miliar yuan untuk subsidi pekerjaan, namun warga mempertanyakan kemana uang tersebut digunakan. Ada yang bertanya-tanya apakah banyak video tentang kesulitan yang dihadapi warga China yang beredar di luar negeri sudah sampai ke telinga Partai Komunis China. Namun, terlepas dari itu, pemerintah China kini menunjukkan perhatian terhadap penderitaan rakyat. Namun, langkah ini kembali membuat banyak orang marah. Pada tanggal 28 September tahun 2024, sebuah tangkapan layar pengumuman dari komunitas Huizhe, Jalan Hongqi, Dalian, Liaoning, beredar luas di berbagai platform media sosial China. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa pasangan suami istri yang menganggur dan memiliki anak tunggal di bawah usia 18 tahun di daerah tersebut bisa menerima pembayaran bulanan sebesar 5 yuan. Pengumuman itu juga mencantumkan dokumen yang diperlukan, termasuk buku registrasi rumah tangga, identitas, dan sertifikat anak tunggal. Namun, dengan harga yang terus melonjak, apa yang bisa dibeli dengan uang 5 yuan? 10 tahun lalu, 5 yuan bisa membeli semangkuk mie hotpot pedas, namun sekarang semangkuk mie hotpot bisa berharga puluhan yuan. Wang Yuan, seorang ibu yang lahir pada 1980-an, mengatakan bahwa meskipun putrinya sudah berusia lebih dari 3 tahun, ia belum mengurus sertifikat tersebut. Tunjangan bulanan 10 yuan hanya cukup untuk membeli semangkuk mie di warung kaki lima, dan proses mendapatkan sertifikat tersebut cukup rumit. Seseorang berkomentar bahwa untuk meminta 5 yuan dari pemerintah, Anda harus berada dalam posisi merendahkan diri yang tepat, jika tidak, Anda tidak akan mendapatkannya. Dokumen-dokumen tersebut layak masuk dalam museum ketidakmasukakalan manusia. Komentar lain menyebutkan bahwa awal tahun ini Dewan Negara mengumumkan akan memberikan subsidi kehidupan untuk orang-orang yang kurang beruntung dan menyatakan bahwa distribusinya harus selesai sebelum tanggal 1 Oktober namun kini sudah melewati liburan nasional dan setelah bertanya kepada banyak keluarga yang membutuhkan, tidak ada yang menerima 1 sen pun. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2024, selama konferensi pers yang diadakan oleh Kantor Informasi Dewan Negara China, Menteri Keuangan Lan Foan mengungkapkan bahwa sejak awal tahun ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan 66,7 miliar yuan untuk subsidi ketenagakerjaan guna membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pekerjaan bagi kelompok-kelompok kunci seperti lulusan perguruan tinggi, serta untuk pelatihan keterampilan vokasi. Berita ini dengan cepat menjadi perbincangan di media sosial. Netizen mulai bertanya, kemana uang tersebut pergi, dan apakah ada rincian tentang bagaimana dana tersebut digunakan? Bagaimana sebenarnya subsidi ini didistribusikan? Ini menjadi pertanyaan utama yang menarik perhatian publik. Beberapa orang membagikan pengalaman pribadi mereka, seperti seorang yang mengaku menganggur dan tidak menerima subsidi, bahkan tunjangan pengangguran, meskipun ia tidak tahu alasan pastinya. Ekonomi China terus menurun, dan tingkat pengangguran di kalangan pemuda terus meningkat. Pada Juli tahun 2024, PKC melaporkan tingkat pengangguran pemuda sebesar 17,1%, dan pada Agustus, angka tersebut melonjak menjadi 18,8%. Meski angka ini dimanipulasi, pengangguran di China terus mencapai angka tertinggi, mengungkapkan bahwa pemerintah China bahkan tidak bisa lagi menyembunyikan krisis pengangguran negara tersebut. Media China sering melaporkan bahwa lulusan dari universitas ternama di China, seperti Universitas 985 dan 211, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akhirnya bekerja sebagai kurir atau pekerja kebersihan. Salah satu cerita yang viral adalah tentang seorang lulusan universitas di Jiangsu yang menjadi kurir pengantar makanan, hanya untuk menemukan bahwa satpam di kompleks apartemennya adalah teman sekamarnya di universitas. Pada tanggal 19 Juli tahun 2024, sebuah video menunjukkan Zhang Xiaoyong, seorang pemuda yang pernah menduduki peringkat tertinggi dalam ujian sains di Changsha, Provinsi Hunan, dan diterima di Universitas Tsinghua. Namun setelah lulus, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai satpam dengan gaji bulanan 2.000 yuan. Yang bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya hidup di China saat ini. Bagi warga kelas bawah biasa di China, kehidupan jauh lebih sulit. Beberapa video menunjukkan anak-anak mengumpulkan sampah bersama orang tua mereka yang sudah lanjut usia, atau seorang pekerja migran yang mengirimkan uang sekolah untuk anaknya, tetapi tidak mampu membeli kaos murah untuk dirinya sendiri. Sebuah video lain menunjukkan seorang pria berusia 60 tahun membersihkan salju di daerah wisata dengan embun beku di alisnya, yang menggambarkan upah rendah dan kerja keras yang dilakukannya. Sebuah video lain lagi menunjukkan seorang wanita tua di kursi roda yang menggenggam tas sampah sementara seorang pria tua mengumpulkan botol plastik dari tempat sampah. Di tengah kondisi ini, sebuah video yang beredar pada Agustus tahun 2024 menunjukkan seorang pemuda yang dengan jujur bertanya dalam wawancara jalanan, mengkritik ketidakadilan sosial di China dan menyentil berbagai kontradiksi dalam sistem yang ada, termasuk ketidakmauan generasi muda untuk membayar ke dalam program jaminan sosial atau pernikahan yang tinggi tingkat perceraian. Pernyataan pemuda tersebut sangat menggema di kalangan banyak orang China, yang mulai menyadari bahwa Partai Komunis China, PKC,
tidak sama dengan China itu sendiri.